Bani anak Adam. La yaftinannakum. La di sini la yang berarti jangan, karena la itu bisa berarti tidak. Berarti la yang berarti jangan itu la nahi namanya. Kalau yang berarti tidak itu la nafi. La yaftinannakumus syaiton, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh setan. Fitnah itu bisa berarti penipuan, bisa berarti musibah. Kama seperti akhroja telah mengeluarkan abawaikum bapak ibu kamu minal jannati dari surga. Khoroja keluar, kalau akhroja mengeluarkan. Bahasa Arab ada tambahan alif, fungsinya adalah untuk istilahnya mutawa'ah, keluar mengeluarkan. Zahaba pergi, azhaba melenyapkan. Jadi setan pernah mengeluarkan bapak ibunya, artinya menggoda, terus akhirnya Allah menyuruh keluar. Minal jannati dari surga. Yanzi untuk menanggalkan anhuma dari keduanya, libasahuma pakaian keduanya. Liuriyahuma sau'atihima untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Jadi orang akhirnya melepaskan aurat itu berarti karena digoda oleh setan. Jadi ada orang kok ingin memperlihatkan, jadi ada kecenderungan untuk memperlihatkan aurat, itu berarti telah digoda oleh setan. Jadi di sini ada pesan anak Adam atau manusia ini jangan sampai tergoda oleh setan. Pertama, setan itu mempengaruhi Nabi Adam, terus akhirnya dikeluarkan dari surga, sekaligus karena keluar dari surga itu pakaian yang dikenakan dicopot, padahal pakaian itu tujuannya adalah untuk menutup aurat. Lanjutannya, innahu yarakum, sesungguhnya ia setan itu melihat kamu, wa qabiluhu dan pengikutnya. Artinya setan dan pengikutnya itu melihat kamu min haitsu la tarawnahum, min haitsu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi setan itu bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat setan. Jadi melihat kamu, melihat kita ya. Ini maksudnya adalah setan yang berasal dari jin. Karena setan itu ada minal jinnati wan nas, ada yang dari golongan jin dan ada golongan manusia. Inna sungguhnya kami ja'alna telah menjadikan asyayatina setan auliya'a, itu pemimpin wali ya, cuma jamaknya itu aulia, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi setan itu memimpin orang-orang yang tidak beriman. Lah sementara bagaimana kalau orang beriman? Orang beriman itu tidak mudah untuk disetir setan. Lah ini berarti nanti akan dijelaskan juga bagaimana cara untuk menangkal godaan setan.
Ini intinya kita diperingatkan oleh Allah agar hati-hati jangan sampai tertipu oleh setan, karena yang namanya manusia pertama itu bisa digelincirkan oleh setan. Ini penafsirannya, summa hadzarallahu ta'ala bani Adam min iblis wa junudhi. Kemudian Allah Ta'ala memperingatkan anak Adam dari golongan iblis dan tentaranya. Mubayyinan lahum, dengan menjelaskan kepada mereka ada watahul qadimah, bahwa iblis adalah musuh. Adawah itu musuh laat, qadimah yang lama, li abil bashar Adam alaihissalam, yaitu kepada bapak manusia yaitu Adam alaihissalam. Nah, permusuhan itu harus selalu diingat, itu sampai manusia itu meninggal akan selalu menggoda manusia. Musuh yang dimaksud adalah menggoda. Fi sa'yi, dalam usahanya, fi ikhraji minal jannah, untuk mengeluarkan Adam dari surga. Allatiya, di mana dia surga itu darun naim. Jadi tempat, dar itu bisa berarti rumah, dar bisa berarti tempat. Naim yang penuh nikmat. Ila dari ta'abi, ke tempat yang penuh kepayahan, wal anai, dan kepenatan. Jadi di dunia ini tidak ada enak yang abadi, pasti mengalami kepayahan, kepenatan. Sekaya apapun juga manusia pasti akan mengalami. Wattasabbubu fi hadki auratihi, dan yang menyebabkan terkoyaknya aurat, ba'da ma kanat masturah anhu, sesudah tertutup. Jadi sesudah tertutup. Wa ma hadza illa an adawatin akidah, dan ini tidak lain kecuali karena permusuhan yang kuat, atau bisa diartikan ini hanyalah. Jadi ma itu bertidak, terus diiringi dengan kecuali, bisa diartikan hanyalah. Wa hadza ka qauli ta'ala, dan ini sesuai firman Allah, afatattakhiduna wa dzurriyyatahu awliya min duni, patutkah kamu mengambil dia, setan itu, dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripada aku. Wahum lakum adu, sedangkan mereka bagimu adalah musuh atau musuhmu. Jadi setan itu harus dijadikan musuh. Bi'salil zalimina badala, amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang zalim. Ini menunjukkan bahwa ada permusuhan dalam kehidupan ini, yaitu setan. Pokoknya intinya ada yang mengajak untuk menyimpang dari agama, baik itu secara langsung berupa manusia atau bisikan. Kalau bisikan itu berasal dari jin, jadi iblis atau setan yang berasal dari jin, maka itu harus hati-hati. Jangan sampai kita ini terperdaya untuk mengikuti langkah-langkah setan. Jadi karrarallahu an-nida, Allah mengulang-ulang panggilan. Jadi berkali-kali ya, ada panggilan ya Bani Adam, itu berkali-kali di dalam Al-Quran. Jadi panggilan li Bani Adam, kepada anak Adam, ala wafqil uslubil arabi, sesuai dengan uslub atau tata bahasa
Arab fi maqamit tadzkiri wal wa'zi, dalam posisi tadzkir mengingatkan, wal wa'zi dan memberi nasihat, mauidhah itu. Faqala, maka Allah berfirman, la yaftinannakum, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu. Aila taghfulu, jangan kamu ini melupakan atau lalai an anfusikum, dirimu sendiri. Artinya jangan melupakan dirimu sendiri. Wala yasrifannakumus syaiton, jangan kamu sekali-kali dapat dipalingkan oleh setan aniddin, dari agama. Artinya ada bisikan yang ingin memalingkan kita dari aturan agama. Yang menggoda, yang membisikkan itu sebetulnya adalah setan. Kamu kan boleh karena terpaksa untuk mencuri, itu kan boleh kan. Padahal belum sampai derajat terpaksa, masih ada yang dimakan. Terkadang itu ada bisikan-bisikan. Kama fatana bawaikum, seperti dia telah membuat fitnah. Fitnah tadi bisa diartikan ditipu. Sebagaimana dia itu telah menipu abawaikum, bapak ibu kamu, yaitu Nabi Adam dan Ibu Hawa, bil ikhraji minal jannah, untuk mengeluarkan mereka dari surga. Jadi bahkan kadang-kadang dengan sumpah atas nama Allah, ternyata tujuannya untuk menipu. Fala tasghaw liwaswasatis syaiton, jangan kamu mendengarkan jadi bisikan setan. Wala tuhmilu, dan jangan kamu abaikan tahsina anfusikum, menjaga dirimu, bit taqwa, dengan takwa. Wasiluha, dan sambunglah dirimu itu daiman selalu, bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ini adalah cara untuk memerangi setan. Jadi kita perlu menjaga diri dengan takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang manusia tetap bisa tergelincir, artinya tergoda oleh setan. Hanya saja kalau memang tergoda, segera bertobat. Jadi setan itu kadang-kadang kecewa, wis tak gudo kena, ternyata tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang berbuat salah, jangan terlalu dipojokkan, dihina, enggak. Tapi yang penting diingatkan untuk segera bertobat. Karena semua tobat itu pasti diterima asalkan sebelum meninggal dunia. Makanya kita tidak boleh sombong. Terkadang orang yang pernah melakukan keburukan sudah diampuni karena tobat, sementara kita karena sombong diuji dengan melakukan kelalaian. Pakai uang ini orang mati, aja tinggu contoh teman-teman ya, karena bisa juga sekarang kelihatan bagus tapi di akhir belum tentu bagus. Termasuk dihina jangan terlalu, karena bisa jadi sekarang posisinya begitu tetapi nanti menjadi mulia karena memperbaiki diri. Fayatarot tabu ala fitnati syaiton, lalu dengan fitnah syaitan menyebabkan Allah tadkhulul jannah, kamu tidak masuk surga. Jadi artinya
Nabi Adam dikeluarkan dari surga sebagai pelajaran, kita jangan niru itu. Sebetulnya kita itu keturunan ahli surga, yaitu Nabi Adam. Kita nanti akan bisa masuk ke surga asalkan tidak digoda oleh setan. Kama fatana bawaikum wa waswasa lahuma, seperti fitnah dan bisikan yang menimpa kedua orang tuamu. Abawai itu kedua orang tua, bapak ibu. Wa zayyana lahuma ma'siyata rabbihima, membuat mereka berdua menganggap baik bermaksiat kepada Tuhan mereka berdua. Zayyana itu menganggap baik, zina. Jadi bukan zina tapi zina, zayyana, yuzaitazin. Jadi menganggap berbuat baik. Jadi melakukan keburukan dianggap berbuat baik, termasuk riba disepelekan, tidak apa-apa itu riba, itu darurat, tidak bisa itu sistem ekonomi tanpa riba. Kadang-kadang kan ada promosi semacam itu. Harus tetap diyakini bahwa riba adalah suatu keburukan. Fa'akala, maka keduanya yaitu Adam dan Hawa makan minasyajarati, dari buah allati nahahuma anhuma, yang telah dilarang untuk mereka berdua. Jadi perlu diingat bahwa manusia pertama itu ada yang digoda, yaitu karena bujukan setan. Ada yang iri, yaitu anaknya Nabi Adam, iri kok tidak diberi istri yang cantik, akhirnya berkelahi. Jadi manusia pertama dibuat itu adalah untuk percontohan. Tapi kalau untuk Nabi Adam itu dulu sudah ada pendapat bahwa Nabi Adam tergoda oleh setan itu sebelum diangkat menjadi nabi. Karena masih di surga itu belum menjadi nabi. Ketika sudah di dunia diangkat menjadi nabi, semua nabi itu maksum, dijaga untuk melakukan perbuatan dosa, maksum dijaga. Fa akhrajahuma minal jannati darun naim, minal jannati darin naim. Kok dari atau daro? Kono belajar bahasa Arab. Dari itu badal, minal jannati, dari surga. Jadi badal itu pengganti. Pengganti itu berarti sama harokatnya dengan sebelumnya. Minal jannati dari naim, yaitu tempat yang penuh kenikmatan. Wa tasabbaba fi hubuti hima ilal ardi, dan yang menyebabkan mereka turun ilal ardi, ke bumi. Akhrajahuma minal jannah, jadi setan mengeluarkan keduanya dari surga. Wa tasabbaba aidan fi naz'i matakhadahu libasan lahuma, setan telah mengeluarkan keduanya dari surga dan menyebabkan pula terlepasnya pakaian untuk keduanya min warokil jannah, yang berasal dari daun surga. Jadi pertama karena melakukan kesalahan, Nabi Adam itu langsung pakaiannya lepas dari tubuhnya, ditutupi juga dengan daun-daun surga. Tapi Allah memberi hukuman bukan hanya terlepas dari pakaian, tetapi juga akhirnya diturunkan ke dunia, bahkan daun-daun surga juga lepas. Berarti di dunia ditutupi dengan daun-daun yang ada di bumi. Li ajli ayyuriyahuma sau'atuhuma, tujuannya adalah untuk yuri itu sebetulnya memperlihatkan.
Jadi supaya setan tadi supaya terlihat sawatahuma, aurat keduanya. Jadi bukan menutupi tapi malah memperlihatkan ini ya. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya kalau orang itu benar-benar beriman pasti mau menutup aurat. Ada orang Islam menyepelekan aurat itu berarti dia itu juga belum lengkap imannya. Ini pembahasan terdahulu sudah ditunjukkan bahwa jadi menutup aurat itu bagian dari keimanan, karena itu hukumnya wajib. Makanya ihdaru iblis, berhati-hatilah terhadap iblis. Iblis itu pimpinan setan. Fa innahu, maka sesungguhnya dia huwa wa junuduhu, dan tentaranya, maksudnya tentara minal jini dari golongan jin, yarawnakum, melihat kamu, wa antum la tarawnahum, dan kamu tidak bisa melihat mereka, wa antum la tarawnahum, jadi kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi musuh yang tidak terlihat itu bahaya. Wa dararun najim, dan bahaya yang muncul minal aduwil ladzi la yura, jadi dari musuh yang tidak terlihat, akhtar, itu lebih bahaya. Minal aduwil zahir, daripada musuh yang nyata, al mur'i, yang bisa terlihat. Kok tahu bahwa itu musuh? Ya, pokoknya mengajak untuk menyimpang dari aturan agama. Wal wiqayah minhu, wiqayah itu menjaga, minhu dari godaan iblis itu, takunu, bisa berupa al isti'adzatu billah, minta perlindungan kepada Allah. Makanya ada anjuran kalau sebelum baca Quran diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Termasuk ada ketakutan. Kok ketakutan? Kenapa takut? Tidak perlu ada yang ditakuti. Karena sebetulnya manusia itu kalau perang melawan setan mesti menang, asalkan didasari dengan iman. Makanya minta perlindungan kepada Allah. Dia kan makhluk Allah. Jadi kalau kita dilindungi Allah pasti menang. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dengan membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu falaq, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah ya. Ayat kursi itu adalah ayat-ayat untuk penyembuhan dari godaan setan ya. Yakin insya Allah bisa. Pokoknya tidak boleh ada kesombongan dari diri. Kita tidak bisa apa-apa. Yang bisa untuk melawan adalah Allah. Berikutnya bitaqwiyatir ruh bil iman billah wasilah bih. Jadi menguatkan ruh dengan iman kepada Allah dan bersambung dengannya. Kita harus selalu untuk mengingat Allah. Jadi iman kepada Allah artinya kita ini yakin bahwa Tuhan kita Allah yang bisa mengalahkan setan Allah. Terus kita menyambung dengan Allah. Kita menyambung caranya apa? Kita berusaha harus mengingat Allah dengan banyak zikir. Orang yang kemasukan jin itu rata-rata orang yang kosong hatinya, banyak melamun. Maka jangan sampai kita ini banyak menghayal, melamun. Maka isilah dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan sholat. Ya termasuk akhirnya ya kita sholat itu juga bisa juga digoda dengan
setan. Karena pikiran kita mengenai dunia, banyak memikirkan dunia. Sampai rokaatnya bring lali aku seperang rokaat sholat ini. Makanya ketika sholat itu usahakan difahami artinya. Kalau konsep Nabi, kalau baca Al-Quran termasuk baca zikir itu ada saat berhenti, jangan gelunyur, jangan terus. Fatihah misalnya tiap ayat berhenti, Bismillahirrahmanirrahim, sambil direnungkan. Itu artinya adalah untuk mengingat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Termasuk ketika bacaan itu siri, ya begitu sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi ada saat berhenti itu adalah untuk mengingat Allah. Pokoknya moco kok subhanakallahumma. Jadi jungkar-jungkir lah itu yang rawan lupa. Jadi menyambung Allah artinya mengingat Allah. Bimujahadatin nafsi, yaitu dengan memerangi nafsu. Ya sebetulnya memerangi nafsu itu yang nomor 3 ya. Wa adami isghaiha lil wasawis, dan tidak mendengarkan bisikan setan. Setan itu ya menggoda manusia, pikirannya bukan Allah tapi pikirannya itu dunia. Malah kadang-kadang itu golek kunci ra temok tinggu salat malah ketemu. Mergo sing dipikir ya dunia kunci wae. Terus diurun mulai awal iku aku mau bar teko kene terus ning kamar iki. Tapi tak golek nang kamar ra ono terus iki terus nang kene lho. Terus akhirnya ketua ya no kono. Tak dekekno saku misalnya. Nah itu berarti digoda oleh setan. Setan itu bisa melupakan manusia. Summa muhawalati tardiha, kemudian berusaha untuk mengusirnya minan nafsi, dari diri. Wa taswiyati asariha minha, dan membersihkan dari pengaruh-pengaruhnya, asar pengaruh. Min tariqi iltizami qawaid syar'i, dengan jalan melalui komitmen terhadap kaidah-kaidah syariat. Wa adabiha, dan adabnya, wa akhlaqiyah, dan akhlaknya. Jadi komitmen orang wajib melakukan sholat. Wes di sepuro karo Gusti Allah ora sholat wongkur pisan wae. Kadang-kadang itu berarti tidak komitmen, itu godaan setan. Termasuk adab, akhlak. Jadi orang lain terkadang itu dituntut untuk berbuat baik, berakhlak, tapi dirinya sendiri tidak memperhatikan. Ada yang model ini diantara cara untuk melawan setan. Summa akada tahdzir minasyaiton, kemudian Allah memberi penguatan terhadap peringatan dari gangguan setan. Fa'abana annahu ta'ala ja'ala syayatin ansoron wa anwanar lil kufar. Maka Allah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjadikan setan-setan itu penolong dan membantu kepada orang-orang kafir, alladzina la yu'minuna billah, yaitu yang tidak beriman kepada Allah, imanan haqqo, dengan iman yang benar. Jadi iman harus benar. Tauhid artinya iman diiringi dengan tawakal, pasrah, karena yakin bahwa yang bisa menyelesaikan masalah adalah Allah. Terkadang digoda, kamu tidak cukup minta tolong kepada Allah, kamu perlu juga minta tolong kepada orang yang sudah mati. Dia wali, sebetulnya tidak mati. Jadi bujukannya itu begitu. Akhirnya minta, ya Mbah Sunan Bonang, kula nyuwun tulung jenengan. Jadi orang mati tidak boleh dimintai
tolong. Malah sebenarnya orang yang sudah meninggal perlu didoakan. Tawasul itu boleh, tetapi tawasul sebetulnya anjurannya adalah dengan amal soleh. Jadi tawasul itu kan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebelum berdoa itu kita mendekatkan diri kepada Allah lewat sholat dulu, lewat puasa dulu, lewat sedekah dulu. Itu adalah tawasul yang sesuai dengan syariat. Bukan tawasul yaitu minta kepada orang yang sudah mati. Iman yang benar tuzaku bihi nufusahum, yang dijadikan untuk membersihkan diri, wa tuslihu amalahum, dan untuk memperbaiki amal mereka. Pokoknya tidak usah aneh-aneh. Amal itu yang sesuai dengan tuntunan sunnah, artinya tuntunan agama. Tidak usah membuat-buat. Yang jelas ada anjurannya. Jadi wasta'inu bisobri wassalah. Kalau minta tolong dengan sabar dan sholat. Jadi sabar artinya tekun dengan bekerja, berusaha. Ya, lanjut. Wa dzalika bisababi i'dadihim. Jadi hal itu karena disebabkan persiapan mereka liqabuli waswasatis syaiton, karena menerima godaan setan. Setan itu sebetulnya mudah untuk diperangi, asalkan kita siap untuk tidak menerima godaan setan. Kadang-kadang malah menerima bisikan setan. Lah orang yang tidak beriman itu malah lebih mudah untuk digoda oleh setan. Ya contohnya karena digoda terus dalam mimpi ada ketakutan-ketakutan, terus akhirnya kue kudu ngobong menyan, harus membuat sesaji begini begitu. Lah itu adalah karena setan dijadikan teman. Mestinya setan itu prinsipnya dalam Islam harus dijadikan musuh. Oke, amalan-amalan untuk mendekatkan setan itu salah, harus dimusuhi. Pokoknya keinginan setan tidak boleh dituruti. Minta sesajen, minta macam-macam itu ya. Kastidati du'afa'il ajsam, seperti kesiapan tubuh yang lemah, lituqbalal amrad bisur'ah, untuk menerima berbagai penyakit dengan cepat. Jadi artinya gini ya. Orang itu mudah digoda oleh setan itu karena dia siap untuk digoda. Jadi malah kadang-kadang itu mengamalkan sesuatu biar mendapatkan bisikan-bisikan, bukan menerima aturan dari Allah, tetapi malah bisikan dari setan, topo di supaya mendapatkan bisikan yang berupa keris topo, atau melakukan sesuatu yang menyimpang, tidak sesuai dengan aturan, supaya iso marekno wong loro ya nang model ngono iki. Modele ora mulih blas. Itu seperti tubuh yang lemah, contohnya anak kecil ya. Itu kok dikumpulkan dengan orang yang sakit paru-paru, kira-kira mudah tertular atau enggak? Ya, mudah tertular. Jangan mendekati. Kita ini yang jelas kalau bersahabat dengan setan kita kalah. Tetapi kalau kita mau memusuhi kita menang. Apalagi kita terus menyandarkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah senang kalau disandari begitu. Pasti kita akan dibantu. Kalau dibantu Allah mesti menang melawan setan. Di dalam Al-Qur'an disebut inna kaidasyaitoni kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sebetulnya lemah. Setan itu hanya
mengajak berbuat buruk. Kalau kita tidak mau, tidak ada efeknya, gitu loh. Tidak ada setan terus membunuh kita, tidak bisa, itu ya, tidak bisa. Wa qauluhu dan ta'ala, ini ya pembahasan tentang memperdalam kajian ini. Firman Allah Ta'ala, ya bani Adam la yaftinannakum syaitan. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Menunjukkan adanya peringatan kepada manusia agar tidak menerima bisikan setan. Karena maksud dari diingatkan tentang kisah-kisah para nabi adalah agar mendapatkan pelajaran bagi orang yang mendengarkannya. Fakana ta'ala lama dzakara qissata Adam, seakan-akan Allah Ta'ala saat menceritakan kisah Nabi Adam wa bayyana fiha syiddata adawati syaitan li Adam wa auladi. Jadi menjelaskan sengitnya permusuhan setan kepada Adam dan anak-anaknya. Atba'aha bi an hadar auladahu Adam min qabuli waswasati syaitan. Allah melanjutkan penjelasan dengan memberi peringatan kepada anak-anak Adam agar tidak menerima bisikan setan. Jadi kesimpulannya begitu. Kita diperingatkan ada musuh yang tidak terlihat. Dengan bukti adanya pengaruhnya terhadap Adam dan Hawa serta terjerumusnya dalam kekeliruan yang menyebabkan keduanya dikeluarkan dari surga. Jadi faida asaru ala Adam fa kaifa yakunu hal ahadin nas. Apakah bisa mengaruhi Adam? Apabila bisa mempengaruhi Adam, ya setan itu bisa mempengaruhi Adam. Maka bagaimana halnya keadaan dari pribadi-pribadi manusia? Pakaian yang dicopot oleh setan dari Adam dan Hawa adalah pakaian surga. Yang jelas terlepas dari pakaian surga. Ini menguatkan tadi ya. Firman Allah min haitsu la tarawnahum. Jadi firman Allah, suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Kalau ada manusia ingin melihat jin, itu tidak sesuai dengan syariat. Kita tidak usah begitu. Eneng kiai cerita, aku iso ndelok jin, aja dipercaya. Quran itu mengatakan begitu, tidak bisa melihat jin. Yang bisa melihat itu nabi, manusia tidak. Itu ya setan yang dirupakan dengan atau bayang-bayang yang diserupakan. Pokoknya penyembuhan dengan jin itu berarti berteman dengan jin itu jangan didekati. Iku lho duwe jin, iso nundukno jin. Aja dipercaya. Jadi seandainya ya bukan menundukkan jin, tetapi jin itu pura-pura mengalah, tetapi itu sebetulnya ada sisi-sisi yang dijerumuskan. Minimal imannya itu sudah melenceng. Ya. Jadi kita ini mendakwai jin untuk taat kepada Allah, jangan menjadikan teman. Jadi jin jangan sampai membuat kita ini jangan sampai membuat jin itu sombong. Di dalam surat jin diceritakan kalau orang itu malah minta tolong kepada jin, maka jin itu sombong. Pasti ada yang diinginkan. Yang diinginkan apa? Pasti iman kita kurang minimal. Ada suatu sandaran kita kepada Allah berkurang, akhirnya bersandar kepada jin. Kelihatannya itu dia bisa ditundukkan, tetapi tawakal kita pasti kurang. Nah, itulah cara jin untuk menjerumuskan manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa melihat jin. Itu juga dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi ada hadis inna syaiton yajri min nibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan berjalan pada tubuh anak Adam atau tubuh manusia sesuai dengan aliran darah.
Tetapi ada hadis lain ya. Caranya bagaimana supaya aliran darah itu tidak mudah dilewati jin, ora kanggo lewatan. Fadayyikuhu bilju wal atos. Sempitkanlah aliran darah itu dengan cara lapar dan dahaga. Intinya supaya bisa menundukkan jin itu harus sering puasa. Wong nek kaken mangan itu mudah digoda jin. Ya. Makanya kan gini, kalau bulan puasa orang diajak baik itu mudah gitu. Kon darusan, kon sholat malam, sedekah itu mudah. Tapi ketika kenyang ya ngantuk, pokoknya tidak ibadah wangel. Maka rasakan kalau sering puasa Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa apa, itu insya Allah akan sangat membantu kita mudah untuk mengalahkan jin, mengalahkan setan ya. Sekarang setan itu berjalan pada tubuh anak Adam sesuai dengan aliran darah. Termasuk alladzi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan di dada manusia. Ini di surat An-Nas. Ini dikuatkan itu ya. Jadi sabda Nabi dan ini ada sabda Nabi maksudnya ya, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasai, Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud. Ini ada hadis. Inna lil malaki limmatun. Sesungguhnya malaikat mempunyai ilham. Wali syaitan limmah, dan setan juga mempunyai ilham. Artinya bisa memberi bisikan. Aibil qalbi, artinya dalam hati. Lah kita ini mendapatkan bisikan dari setan atau dari malaikat itu bagaimana caranya? Fa malimatul malaki fa'iadun bil khairi. Adapun ilham malaikat menjadikan kebaikan, menjanjikan kebaikan. Jadi kalau diri kita ini sebetulnya ada bisikan, bisikan untuk berbuat baik, ada bisikan untuk berbuat buruk. Pokoknya bisikan dalam hati itu mengajak baik atau mengajak buruk. Kalau baik berarti dari malaikat. Malaikat itu perlambang, itu adalah sesuai dengan keinginan Allah. Ya. Wa tasdiqun bil haqqi, dan membenarkan kebenaran. Jadi kalau ada kebenaran dari Quran hadis, itu kita dibisikkan untuk melakukan kebenaran, maka itu berasal dari malaikat. Wa malimatu syaitan, adapun ilham setan, fa'iadun bisyarri, yaitu memberi janji keburukan. Di dalam Al-Quran misalnya contohnya bahwa setan itu menakut-nakuti orang untuk sedekah. Kowe nek sedekah melarat. Nah, gitu. Jadi menjanjikan itu. Tapi beda dengan malaikat, sedekah tidak apa-apa, Allah pasti akan memberi ganti. Itu berarti ilham dari malaikat. Terus wa takdzibun bil haqqi, mendustakan kebenaran, itu setan. Ora usah percaya, sing penting mergawe urip. Urip salat terus tapi ragel mergawe, tetap melarat. Lah itu berarti dari setan. Ya buktinya ya orang-orang yang terus kerja itu yang tidak mesti kaya. Makanya ini cara melihat itu bisikan ya, ilham atau bisikan ya. Bisikan itu dari malaikat atau dari setan, itu caranya itu. Saya ulangi ini karena ya terakhir ya.
Ilham malaikat itu berarti menjanjikan kebaikan. Pokoknya sesuai dengan Quran, sedekah tidak mengurangi rizki gitu ya. Pokoknya nggak bisa sedekah ya sedekah. Nanti pasti ada gantinya. Sementara setan menjanjikan kalau kamu sedekah iso melarat awakmu. Akhirnya mau wedit, duit bareng yang wedit. Lah, malaikat itu kalau malaikat cirinya bisikan setan itu kalau ada kebenaran dari Quran dan hadis itu dipercayai terus tambah yakin. Tetapi kalau setan itu malah mendustakan kebenaran. Ojo percaya karo akhirat. Akhirat itu belum tentu ada. Sing penting urip nang donya. Urip pisan ning donya iki diseneng-senengno. Nah, begitu itu berarti bisikan setan. Saya kira cukup sekian kajian untuk saat ini. Semoga Allah memberi kemanfaatan dari apa yang kita kaji saat ini. Kita cukup sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.